Part 12. Cemburu. Aku dan Mas Haris saling berpandangan saat ibu mengatakan aku gemuk. Ibu tidak tahu kalau anak sulungnya ini sedang mengandung anak yang sangat diharapkan Mas Haris. Aku yakin kalau orang tuaku juga pasti bahagia jika mengetahui kehamilanku. Bapak dan ibu pernah berkata sebelum hari pernikahan, Mas Haris ingin segera memiliki momongan karena mengingat usianya saat menikah sudah tidak muda lagi. Oleh karena itu, Mas Haris sangat bahagia dan selalu rutin berbicara kepada calon anaknya. Anak papa baik-baik ya di dalam, gak boleh nakal, harus baik sama mama. Mas Haris mengusap-usap perutku lalu menciumnya. Itu merupakan kegiatan rutin yang dia lakukan sejak aku hamil. Kebahagiaan yang kurasakan sangat nyata, walaupun harus menyandang status sebagai istri di usia muda. Padahal awalnya, aku berusaha menolak pernikahan dini dengan laki-laki yang jaraknya lebih tua dariku. Namun sekarang, aku justru bersyukur telah menerima pinangannya dan bangga menjadi istrinya. Mas Haris selalu melakukan yang terbaik untukku. Dia tetap sabar menunggu kesiapan diriku untuk menyatakan cinta kepadanya. Terus terang, sebenarnya aku sudah yakin untuk mengatakan perasaan kepadanya. Sangat wajar jika dia mendapatkan balasan cinta dari wanita yang mendampinginya. Gemuknya beda, Bu. Mas Haris menimpali pernyataan ibu. Beda gimana, Nak Haris? Tanya ibu. Ada cucu ibu dan bapak di dalam rahim Tika. Mas Haris menunjukkan senyuman kepada kedua orang tuaku. Ini benarkah? Ibu menggenggam jemariku. Wajah beliau tampak berseri-seri. Alhamdulillah, Bu, jawabku. Udah berapa bulan? Tanya ibu dengan penuh semangat. 3 bulan, Bu. Udah sebesar ini baru kamu kasih tahu ibu dan bapak. Wajah ibu mengalami perubahan. Maaf, Bu, akhir-akhir ini Tika juga sibuk kuliah. Inginnya bilang langsung saat bertatap muka. Hari ini baru sempat menemui bapak dan ibu. Aku minta maaf. Apa gak sebaiknya kamu cuti aja dari kuliah? Kamu harus fokus dengan kehamilanmu, Nak. Ibu memberikan saran kepadaku. Tapi Tika baru masuk, Bu. Kuliah bisa nanti setelah anak kamu lahir. Nanti Tika pikirkan lagi, Bu. Saya juga maunya Tika fokus dengan bayi kami, Bu. Tapi dia tetap ingin lanjutin kuliah. Saya hanya ingin yang terbaik untuk dia. Mas Haris kembali membuka suara. Dengarkan kata suamimu, Nak. Bapak juga angkat bicara. Iya, Pak. Aku merasa bersalah karena tidak memenuhi permintaan Mas Haris. Sejak awal kehamilan, dia memintaku untuk mengajukan cuti ke kampus. Dengarkan apa kata bapak dan ibu, sayang. Orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Mas Haris mengusap-usap punggungku. Iya, Mas. Saya minta maaf. Aku ingin mengikuti saran dari orang-orang tersayang. Selama ini aku berpikir, walaupun dalam keadaan hamil, aku masih dapat membagi perhatian agar tetap melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Ternyata apa yang aku simpulkan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya aku lakukan. Mulai sekarang, sebaiknya aku lebih fokus dengan kehamilan. Ternyata apa yang diinginkan Mas Haris di awal kehamilan adalah yang terbaik untuk calon anak kami. Aku harus menjaga buah hati yang telah dinanti-nantikan Mas Haris. Bayi dalam kandunganku ini merupakan anak pertama, juga penerus yang sangat dinantikan. Saat kami masih berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Mas Haris. Dia mengeluarkan benda itu dari saku bajunya, lalu melihat layar. Wajahnya tiba-tiba mengalami perubahan. Dia pun langsung mematikan telepon tersebut. Siapa, Mas? Tanyaku ingin tahu. Nomor gak tersimpan, sayang. Aku pun memberikan saran kepada Mas Haris. Kenapa gak diangkat aja? Mungkin ada yang penting. Biarin aja, sayang. Aku
Aku tidak tahu kenapa akhir-akhir ini Mas Haris sering tidak mengangkat panggilan masuk di ponselnya. Sikapnya menunjukkan seolah-olah sedang menghindari telepon. Perubahan itu terlihat jelas dari wajah dan gerak-geriknya. Tidak terasa waktu terus berlalu. Usia kandunganku telah memasuki 6 bulan. Sudah 3 bulan lamanya aku tidak melakukan kegiatan di kampus. Aku berusaha mengikuti saran orang-orang tersayang agar menunda kuliah selama masa hamil. Perhatian yang diberikan Mas Haris dan kedua mertuaku makin besar hingga membuat diriku tersanjung. Namun tidak dengan Bella, sang adik ipar. Dia masih saja berusaha untuk menyakitiku, bahkan lebih berani dari sebelumnya. Seperti yang dilakukan sekarang. Kakak dapat salam dari Kak Eva, ucapnya kepada Mas Haris saat kami menikmati makan malam bersama. Aku tidak mengerti kenapa Bella mengatakan hal yang menyakitkan itu. Mas Haris sudah menceritakan tentang masa lalunya 3 bulan yang lalu. Dia mengaku kalau Eva merupakan wanita yang pernah membuatnya menutup diri dari perempuan selama bertahun-tahun. Mas Haris juga cerita kalau dirinya pernah berjanji tidak akan menikah dan membuka diri untuk wanita lain setelah ditinggal menikah oleh sang mantan kekasih. Namun kenyataan setelah bertemu denganku, Mas Haris mengaku tidak dapat membohongi perasaannya. Cinta yang dulu hilang telah kembali menghampirinya. Kenapa harus bahas tentang dia? Mas Haris terlihat kesal. Aku mah hanya ingin menyampaikan aja. Bella tampak santai memberikan jawaban. Terus terang, aku tidak suka dengan apa yang Bella sampaikan. Hal itu telah membuatku cemburu. Mas Haris sudah tahu kalau aku memiliki cinta untuknya. Semua itu terungkap 2 bulan yang lalu. Hatiku tidak sanggup lagi untuk memendam rasa itu. Apa Mas masih memiliki perasaan lebih untuk wanita masa lalu Mas? Tanyaku saat itu kepada Mas Haris. Itu tidak mungkin sayang. Hanya ada satu wanita yang ada dalam hati saya saat ini dan selamanya, yaitu kamu. Kamu sosok yang mampu menggetarkan jiwa saya. Saya sangat mencintaimu. Aku tersanjung mendengar pengakuan Mas Haris. Saya juga mencintai Mas. Akhirnya, aku berhasil mengutarakan perasaanku kepadanya saat itu. Apa sayang? Tanya Mas Haris. Saya mencintai Mas. Terima kasih sayang. Akhirnya penantian itu datang juga. Mas Haris langsung memelukku. Saat cinta di hati ini telah tumbuh untuk Mas Haris, entah kenapa wanita masa lalunya kembali datang mengusik. Padahal sudah sering ditolak. Mantan kekasih Mas Haris mengaku telah berpisah dengan suaminya. Aku hanya bisa terdiam saat Bella kembali menyebutkan nama wanita yang dulu sangat dicintai Mas Haris. Malam ini, aku tidak menikmati makanan yang telah tersaji saat mendengar nama itu. Setelah selesai mengisi perut, aku dan Mas Haris langsung memasuki kamar. Saat kami sedang duduk di sofa, tiba-tiba terdengar suara getaran pesan masuk dari ponsel Mas Haris. Dia segera meraih benda tersebut dari nakas yang ada di samping tempat tidur. Layar pun dibuka. Aku tidak kuat melihat isi pesan itu. Eva mengirim foto dirinya dan Mas Haris yang sedang berbaring berdua di tempat tidur. Itu kejadiannya baru beberapa hari. Terlihat waktu pengambilan foto di ponsel. Aku tidak percaya dengan apa yang kusaksikan hari ini. Bagaimana mungkin Mas Haris berada di ranjang yang sama dengan wanita masa lalunya? Apa yang Haris lakukan di belakang tikar?